Aku dihina miskin di rumah yang kutinggali. Disuruh pergi seolah tak punya apa-apa. Hingga suatu hari mereka lupa. Namaku tercetak di sertifikat rumah itu. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Piring itu beradu lebih keras dari seharusnya saat Rima meletakkannya di rak dapur. Bunyi kecil, tapi cukup membuat dadanya menegang. Ia berhenti sejenak, menahan napas, lalu melanjutkan menyusun peralatan makan dengan gerakan hati-hati, seolah suara sekecil apapun bisa menjadi alasan baru untuk disalahkan. Airnya kebanyakan. Suara Ratna terdengar dari meja makan tanpa menoleh. Orang bikin teh saja tidak bisa. Apa memang dari sananya begitu? Rima menunduk. Tangannya yang memegang teko sedikit bergetar. Ia tahu air itu tak mungkin dikurangi sekarang. Ia tahu juga, apapun yang ia lakukan tak akan pernah tepat di mata ibu mertuanya. Tapi tetap saja ia berkata pelan, "Maaf, Bu. Nanti Rima perbaiki." Ratna mendengus. Tatapannya menyapu Rima dari ujung kepala sampai kaki, penuh penilaian. Memperbaiki apa? Dari awal saja sudah salah. Dasar orang tidak pernah hidup layak. Kata-kata itu menempel di telinga Rima, seperti debu yang tak bisa disapu. Ia berjalan kembali ke dapur. Punggungnya lurus tapi langkahnya terasa berat. Di ruang makan, Arya duduk di kursi dekat jendela, memainkan ponselnya. Ia mendengar semuanya. Rima tahu itu. Tapi suaminya tak mengangkat kepala, tak berkata apa-apa. Diam Arya selalu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan Ratna. Rima menatap punggung suaminya sebentar, berharap ada satu kalimat pembelaan. Sekadar, "Bu, jangan begitu." Namun yang ia dapat hanya sunyi. Sunyi yang seperti persetujuan. Sejak menikah dan pindah ke rumah ini, Rima sudah belajar satu hal. Rumah besar dengan lantai dingin dan perabot mahal itu bukan tempat aman baginya. Ia tinggal di sana. Ia tidur di salah satu kamar, makan di meja yang sama. Tapi setiap hari, ia diingatkan bahwa kehadirannya dianggap numpang. Kalau bukan karena Arya, kamu kira kamu bisa tinggal di rumah begini? Ratna kembali bersuara, kali ini lebih keras, seolah ingin memastikan Rima mendengarnya dari dapur. Bersyukur sedikitlah. Jangan banyak gaya. Rima mengepalkan tangannya di balik celemek. Ia ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa ia juga bekerja, bahwa ia tak pernah meminta rumah ini, bahwa ia menikah dengan Arya, bukan dengan kekayaan keluarganya. Tapi semua kalimat itu berhenti di tenggorokan. Ia melirik jam di dinding. Pukul 7 pagi. Hari bahkan belum benar-benar dimulai, dan ia sudah merasa lelah. Ketika sarapan hampir selesai, Rima membawa piring ke meja. Ratna menatapnya dengan alis terangkat. "Hati-hati. Jangan sampai pecah. Mahal." "Iya, Bu," jawab Rima. Suaranya hampir tak terdengar. Arya akhirnya berdiri, meraih tas kerjanya. Ia mencium pipi ibunya singkat. "Aku berangkat dulu." Tatapan Rima terangkat otomatis, menunggu. Arya menoleh padanya sebentar. Tatapan itu kosong, terburu-buru. "Kamu jangan bikin ibu capek hari ini," katanya ringan, seolah memberi nasihat biasa. Kalimat itu menghantam Rima lebih keras dari semua hinaan Ratna pagi ini. Ia mengangguk. "Iya." Pintu tertutup. Suara mobil menjauh. Tinggallah Rima dan Ratna di rumah yang terasa semakin sempit. Ratna menyilangkan tangan. "Lihat suamimu. Capek kerja. Pulang masih harus lihat muka orang yang tidak tahu diri. Kamu pikir pernikahan itu cuma soal cinta?" Rima membersihkan meja, punggungnya menghadap Ratna. Setiap gerakan terasa mekanis. Di dalam kepalanya, ada suara kecil yang bertanya kenapa semua ini terasa salah. Tapi suara lain yang lebih kuat segera menimpanya. "Sabar. Ini pilihanmu. Ini harga yang harus dibayar." Ia ingat ibunya dulu, yang selalu berkata bahwa rumah tangga butuh pengorbanan. Rima menikah dengan keyakinan itu. Bahwa kalau ia cukup sabar, cukup merendah, keadaan akan membaik. Bahwa suatu hari Ratna akan melihatnya bukan sebagai beban, dan Arya akan berdiri di sisinya. Namun pagi ini, keyakinan itu terasa rapuh. Setelah Ratna masuk ke kamarnya, Rima berdiri sendirian di ruang makan. Ia menatap kursi Arya yang masih belum didorong rapi.
Ada dorongan kecil di dadanya untuk menangis, tapi ia menahannya. Menangis di rumah ini hanya akan menjadi bahan ejekan. Rima menarik napas panjang, lalu memungut piring terakhir. Di pantulan kaca lemari, ia melihat wajahnya sendiri. Lelah, tapi masih bertahan. Ia membisikkan pada dirinya sendiri, hampir seperti doa. Sedikit lagi. Aku harus kuat. Namun untuk pertama kalinya sejak menikah, muncul pikiran yang membuat jantungnya berdebar. Sampai kapan? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi ia tahu, pagi ini telah meninggalkan tekanan baru di dadanya. Bukan sekadar sakit hati, melainkan keraguan kecil yang berbahaya. Pertanyaan itu masih menggantung di kepala Rima sejak pagi. Sampai kapan? Ia membawanya seperti beban tak terlihat saat menyapu lantai ruang tengah. Setiap gesekan sapu dengan ubin terasa seperti mengikis kesabarannya sendiri. Rumah ini sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang membuat setiap pikiran terdengar terlalu jelas. Ratna keluar dari kamar dengan pakaian rapi, tas kecil di tangan. Wajahnya menunjukkan kesiapan untuk pergi arisan. Ia berhenti di tengah ruang tamu, memandangi Rima yang sedang bekerja. Jangan pakai cairan pembersih mahal-mahal, katanya dingin. Kamu pikir uang itu gampang didapat? Ini bukan rumah orang miskin. Kata miskin itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, seolah sebuah fakta. Tapi bagi Rima, kata itu menghantam dada. Tangannya berhenti bergerak. Ia menelan ludah, mencoba tetap fokus pada lantai, seolah ubin lebih penting daripada harga dirinya sendiri. Iya, Bu, jawabnya pelan. Ratna mendekat, sepatunya berdetak di lantai yang baru disapu. Kamu ini harus sadar diri. Latar belakangmu apa? Hidup pas-pasan. Lalu menikah masuk keluarga begini. Jangan kebiasaan gaya orang berada. Rima mengangguk lagi. Lehernya terasa kaku. Ia ingin bertanya apa salahnya ingin hidup layak. Tapi tatapan Ratna membuat kata-kata itu menguap. Kalau bukan karena Arya, lanjut Ratna, suaranya meninggi. Kamu masih tinggal di rumah kecil entah di mana. Mikir besok makan apa. Jadi jangan banyak menuntut. Rima menggenggam gagang sapu lebih erat. Untuk sesaat, ia merasa telinganya berdenging. Ini bukan lagi sindiran. Ini penilaian telanjang atas hidupnya sebelum menikah, seolah semua perjuangannya tak pernah ada nilainya. Ratna pergi tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup. Mobil melaju. Rima berdiri terpaku di ruang tamu. Napasnya pendek-pendek. Ia duduk perlahan di sofa, membiarkan sapu tergeletak di lantai. Dadanya sesak. Ia merasa kecil, seperti kembali menjadi anak perempuan yang dulu sering dihitung-hitung kekurangannya. Bedanya, sekarang ia sudah menikah, dan justru disinilah ia paling sering merasa tak berharga. Siang hari, Arya pulang lebih cepat. Ia masuk sambil menelepon, tertawa kecil. Rima menyambutnya dengan segelas air, kebiasaan yang sudah tertanam tanpa ia sadari. Arya mematikan ponsel. Ibu tadi marah enggak? Tanyanya santai. Rima ragu. Ada dorongan kecil untuk jujur. Tapi pengalaman mengajarkannya bahwa kejujuran sering berakhir menjadi bumerang. Biasa, jawabnya singkat. Arya menghela napas. Duduk. Kamu jangan sensitif. Ibu itu keras karena sayang. Lagi pula, ya, dia benar juga. Rima menoleh cepat. Benar soal apa? Arya mengangkat bahu. Soal kamu harus tahu posisi. Kita hidup di rumah ibu. Jangan bandingkan dengan hidupmu dulu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ucapan Ratna. Karena kali ini datang dari orang yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Posisi, suara Rima bergetar. Maksud kamu, aku harus terus diingatkan dari mana aku berasal. Arya menatapnya, alis berkerut. Kamu kenapa sih? Aku cuma mau rumah ini tenang. Jangan bikin masalah. Rima terdiam. Di kepalanya, ada dua pilihan. Melawan dan dicap pembuat keributan, atau diam dan menelan semuanya. Seperti biasa, ia memilih yang kedua. Tapi kali ini, diamnya terasa berbeda. Lebih berat, lebih menyakitkan. Sore itu, Rima menelepon Maya dari dapur. Suaranya ditahan. Aku capek, katanya singkat. Maya tak banyak bertanya. Tapi keheningan di seberang telepon cukup membuat mata Rima panas. Ia menutup telepon sebelum air matanya jatuh. Ia tak ingin menangis lebih lama dari yang perlu. Malam tiba. Ratna belum pulang,
Tapi bayangannya seakan masih mengisi setiap sudut rumah. Rima masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang bekerja, memasak, membersihkan, bertahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghibur dirinya dengan kalimat ini, harga pernikahan. Kalimat itu terasa usang. Yang muncul justru pikiran lain, lebih berbahaya. Kalau aku terus seperti ini, aku akan benar-benar hilang. Rima berdiri, membuka lemari kecilnya. Di dalamnya, ada beberapa barang lama yang jarang ia sentuh. Ia menutupnya kembali dengan cepat, seolah belum siap menghadapi apapun yang tersembunyi di sana. Tapi malam itu, satu hal berubah. Rima tidak lagi hanya menahan luka. Ia mulai menyadari bahwa penghinaan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan peringatan tentang hidup yang sedang ia jalani. Dan kesadaran itu, meski masih samar, mulai menekan dadanya dengan cara yang tak bisa lagi ia abaikan. Malam sebelumnya meninggalkan bekas yang tidak hilang saat pagi datang. Rima bangun dengan kepala berat dan dada yang terasa kosong, seperti ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Ia menatap langit-langit kamar beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkan Arya yang masih tertidur membelakanginya. Di dapur, ia membuat kopi dengan gerakan otomatis. Rumah masih sunyi. Ratna belum keluar kamar. Justru keheningan itulah yang membuat Rima semakin lelah. Tidak ada bentakan, tidak ada hinaan. Namun pikirannya terus memutar ulang kata miskin, tahu diri, posisi. Seolah suara Ratna sudah menetap di kepalanya, tak lagi membutuhkan kehadiran orangnya. Saat ponselnya bergetar, Rima tersentak kecil. Nama Maya muncul di layar. "Kamu kenapa nggak balas chatku semalam?" Suara Maya terdengar khawatir ketika Rima mengangkat telepon. Rima terdiam sejenak. Ia memandang cangkir kopinya yang belum disentuh. "Capek," jawabnya singkat. "Hari ini kamu bisa ketemu?" tanya Maya lagi. "Aku cuti setengah hari." Rima ragu. Ada dorongan untuk menolak, bersembunyi di balik rutinitas rumah. Tapi justru dorongan itu yang membuatnya mengiyakan. "Bisa. Siang." Mereka bertemu di warung kecil dekat kantor lama Rima, tempat yang dulu sering mereka datangi sebelum Rima menikah. Begitu melihat Maya, Rima sadar betapa dirinya berubah. Maya menatapnya lama, alisnya mengernyit, seolah mencoba memastikan bahwa perempuan di depannya benar-benar sahabat yang ia kenal. "Kamu kurusan," kata Maya akhirnya. "Dan matamu, capek." Rima tersenyum tipis. "Biasa." Maya tidak langsung menanggapi. Ia memesan minum, lalu duduk lebih dekat. "Rima, kamu jarang cerita sekarang. Dulu kamu paling cerewet." Kalimat itu sederhana, tapi membuat tenggorokan Rima mengencang. Ia menunduk, memainkan sendok. "Aku nggak tahu harus cerita apa." "Cerita apapun." Maya menatapnya lembut, tapi tegas. "Atau cerita bahwa kamu nggak baik-baik saja." Rima menghembuskan napas panjang. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. "Aku sering merasa, pulang ke rumah itu bukan pulang," katanya pelan. "Aku tinggal di sana, tapi rasanya seperti numpang hidup." Maya tidak memotong. Ia membiarkan Rima melanjutkan dengan ritmenya sendiri. "Setiap hari aku diingatkan kalau aku datang dari hidup yang kurang." Rima melanjutkan, suaranya bergetar tipis. "Aku pikir setelah menikah, aku akan punya tempat. Tapi ternyata aku cuma pindah dari satu rasa tidak punya ke rasa tidak punya yang lain." Maya meraih tangan Rima di atas meja. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat mata Rima panas. Ia cepat-cepat berkedip, menahan air mata yang sudah lama ia larang jatuh. "Dan Arya?" tanya Maya hati-hati. Rima menarik tangannya pelan. "Dia bilang aku harus tahu posisi." Maya terdiam. Ada kemarahan yang singgah di wajahnya, tapi ia menahannya. "Kamu tahu, kan, posisi kamu itu istri, bukan tamu." Rima tersenyum pahit. "Aku tahu. Tapi rasanya, aku mulai lupa siapa aku sebelum semua ini." Kalimat itu meluncur tanpa rencana, dan begitu terucap, Rima merasa dadanya semakin sesak. Ingatan lama muncul samar, tentang masa ketika ia bekerja keras membiayai dirinya sendiri, tentang harga diri yang dulu ia bangun sedikit demi sedikit. Semua itu kini terasa jauh, seperti milik orang lain. Maya memperhatikannya dalam diam.
Kamu kelihatan seperti orang yang sedang berusaha mengecil supaya diterima. Rima menunduk. Kata-kata itu terlalu tepat. Ia tidak membantah. Sepulang dari pertemuan itu, Rima duduk di angkutan dengan pikiran penuh. Ia merasa sedikit lebih ringan karena telah berbicara, tapi juga lebih sadar akan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Rasa lelahnya bukan hanya fisik. Ada luka lama tentang martabat, tentang tidak ingin dipandang rendah, yang kini kembali tergores, meski ia belum siap menyebutkannya dengan jelas. Di rumah, Ratna sedang menonton televisi. Ia melirik Rima sekilas. "Dari mana?" "Keluar sebentar," jawab Rima. Ratna mendengus. "Jangan lupa, kamu tinggal di sini. Jangan keluyuran kayak nggak punya tanggung jawab." Biasanya Rima akan langsung meminta maaf. Kali ini, ia hanya mengangguk dan berjalan ke kamar. Jantungnya berdebar. Bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah dorongan kecil untuk tidak selalu tunduk. Di kamar, Rima duduk di tepi ranjang. Ia membuka tasnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tangannya menyentuh dompet, lalu berhenti. Untuk sesaat, terlintas keinginan aneh untuk membuka kembali barang-barang lamanya. Sesuatu yang ia simpan rapat-rapat sejak menikah. Ia belum melakukannya. Tapi keinginan itu kini ada, dan itu membuatnya gelisah. Rima berbaring, menatap langit-langit seperti pagi tadi. Bedanya, kini pertanyaan sampai kapan tidak lagi hanya berputar di kepalanya. Ia mulai bertanya hal lain yang lebih berisiko. Kalau aku terus diam, apa yang tersisa dariku? Pertanyaan itu menekan dadanya lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Rima merasa bahwa menahan segalanya mungkin bukan lagi pilihan yang aman. Pertanyaan itu masih berdenyut di kepala Rima ketika pagi menyelinap masuk lewat celah tirai. Kalau aku terus diam, apa yang tersisa dariku? Ia bangun dengan perasaan asing. Bukan marah, bukan sedih, melainkan gelisah. Seolah ada bagian dalam dirinya yang mulai memberontak, meski belum tahu caranya bersuara. Di depan lemari, Rima menarik satu blus berlengan panjang berwarna krem. Belum sempat ia mengenakannya, suara Ratna terdengar dari balik pintu kamar. "Itu jangan dipakai." Rima menoleh. Ratna berdiri di ambang pintu, matanya menilai tanpa izin. Warnanya terlalu terang. "Kamu mau kemana pakai baju begitu? Di rumah saja, jangan cari perhatian." Rima menurunkan blus itu perlahan. "Ini cuma baju biasa, Bu." "Biasa menurut kamu," potong Ratna. "Di rumah orang, ya ikuti aturan rumah. Pakai yang sopan, sederhana. Kamu itu sekarang menantu, bukan gadis bebas." Kata aturan menggantung di udara. Rima meraih pakaian lain, yang lebih gelap, lebih kusam. Tangannya bergerak otomatis, tapi dadanya mengencang. Ini bukan pertama kalinya Ratna mengomentari pakaiannya. Namun pagi ini, komentar itu terasa seperti garis batas yang semakin sempit. Di meja makan, Ratna meletakkan secari kertas kecil di depan Rima. Tulisan tangan rapi, berisi daftar, jam bangun, jam masak, jam membersihkan rumah, jam yang pantas untuk keluar. "Kamu ikut ini," kata Ratna tanpa menatapnya. "Aku nggak mau dengar tetangga ngomong macam-macam. Istri itu harus tahu diri." Rima membaca daftar itu, satu persatu. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Kalau aku perlu keluar mendadak." Ratna akhirnya menatapnya. "Lapornya ke siapa?" Rima terdiam. Jawabannya jelas, meski tidak diucapkan. Siang itu, Arya pulang lebih awal. Ia menemukan Rima sedang melipat pakaian di kamar. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Ibu nelpon aku." Rima berhenti melipat. "Tentang apa?" "Kamu bikin ibu emosi," kata Arya langsung. "Soal kemarin, soal kamu keluar, soal sikap kamu yang kelihatan gak hormat." Rima berdiri. "Aku cuma ketemu Maya. Itu pun sebentar." Arya menghela napas kasar. "Masalahnya bukan ketemu siapa. Masalahnya kamu nggak mikir perasaan ibu. Kamu tahu dia sensitif." "Jadi aku yang salah?" Suara Rima nyaris berbisik. Arya menatapnya, kesal. "Kalau kamu bisa lebih nurut, hal-hal kayak gini nggak akan terjadi. Kamu tahu ibu gampang terpancing." Kata nurut membuat dada Rima sesak. Ia menelan ludah. "Aku istrimu, Arya. Bukan anak kecil."
Arya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lebih rendah tapi lebih dingin. Justru karena kamu istriku, aku minta kamu jaga suasana. Aku capek di tengah-tengah. Kalimat itu mengubah sesuatu di dalam diri Rima. Selama ini, ia mengira diam Arya adalah ketidakmampuan. Kini ia mulai melihatnya sebagai pilihan. Pilihan untuk tidak berpihak. Sore menjelang, Ratna memanggil Rima ke ruang tamu. Besok kamu jangan pulang sore. Istri itu harus di rumah sebelum maghrib. Omongan orang lebih tajam dari pisau. Rima mengangguk. Kepalanya menunduk, tapi pikirannya berontak. Setiap aturan baru terasa seperti lapisan lain yang menutup napasnya. Malam hari, Rima duduk di ranjang, punggung bersandar pada dinding. Arya tidur membelakanginya. Ia memandangi punggung suaminya, mencoba mengingat alasan ia menikah. Dulu, ia percaya pernikahan adalah tempat berbagi beban. Tempat dua orang saling melindungi dari dunia. Sekarang, dunia justru masuk ke ranjangnya, mengatur jam hidupnya, bahkan caranya menjadi dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, dengan suara yang semakin jelas. Kalau aku harus menghapus diriku sendiri agar diterima, apa ini masih pernikahan? Atau hanya kesepakatan untuk bertahan? Pertanyaan itu membuat matanya panas. Rima memeluk lututnya, mengecil di sudut ranjang. Ia belum punya jawaban. Ia juga belum punya keberanian untuk melawan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya meragukan satu hal yang selama ini ia anggap suci. Dan keraguan itu, meski masih kecil, membuka celah berbahaya di dalam dirinya. Keraguan itu tidak pergi bersama pagi. Ia menetap di dada Rima seperti beban yang tak terlihat, membuat setiap napas terasa lebih pendek. Sejak malam sebelumnya, ia berbicara seperlunya, bergerak seperlunya. Bukan karena ia sudah pasrah, melainkan karena ada sesuatu yang mulai ia jaga jaraknya, dirinya sendiri. Arya berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia tampak terburu-buru, hampir tak menyentuh sarapan. Aku mungkin pulang agak malam, katanya sambil mengenakan jam tangan. Iya, jawab Rima singkat. Arya menoleh, seolah menunggu tambahan kalimat. Tapi Rima kembali menunduk pada piringnya. Sunyi itu membuat Arya mengernyit, namun ia tak bertanya. Pintu tertutup, meninggalkan Rima dengan pikirannya sendiri. Di kantor, Arya duduk bersama Bimo di kantin. Mereka sudah lama bekerja bersama, dan Bimo selalu menjadi tempat Arya meluapkan keluh kesah, bukan untuk mencari solusi, melainkan pembenaran. Bimo menyimak cerita Arya tentang ibunya yang sering marah, tentang Rima yang dianggap terlalu sensitif. Ya, lo harus tegas, kata Bimo sambil mengaduk kopi. Istri itu harus tahu diri. Apalagi kalau dia datang ke hidup lo tanpa bawa apa-apa. Arya terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti jawaban yang selama ini ia cari. Maksud lo? Ya maksud gue, Bimo menyeringai tipis. Lo hidup di rumah orang tua lo. Fasilitas dari keluarga lo. Kalau dia pintar, harusnya nurut, bukan nuntut dimengerti. Arya mengangguk pelan. Ada rasa lega yang aneh, seperti beban yang dialihkan. Ia tidak mempertanyakan apakah kalimat itu adil. Ia hanya merasa didukung. Sore itu, Arya pulang dengan wajah lebih keras. Rima sedang menyetrika di ruang tengah. Ia berhenti ketika Arya berdiri di depannya. Kita perlu bicara, kata Arya. Rima mematikan setrika. Tentang apa? Arya menarik napas. Tentang sikap kamu. Kamu akhir-akhir ini berubah. Ibu sampai cerita ke aku. Rima mengangkat wajahnya. Berubah bagaimana? Kamu dingin. Nggak banyak ngomong. Kayak nyalahin semua orang. Rima ingin tertawa, tapi tak ada suara yang keluar. Aku cuma capek. Arya menghela napas, lalu mengucapkan kalimat itu, seolah mengutip sesuatu yang sudah ia yakini. Rima, kamu harus tahu diri. Kamu datang ke keluarga ini tanpa bawa apa-apa. Jadi jangan bikin suasana makin panas. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Rima menatap Arya lama. Ia menunggu, entah klarifikasi, entah penyesalan. Tidak ada. Tanpa bawa apa-apa, ulang Rima pelan, seperti mencicipi kata itu. Arya mengangguk. Aku cuma mau kita baik-baik saja. Sesuatu di dalam diri Rima runtuh, tapi bukan dengan suara keras. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan.
Yang ada justru kekosongan yang aneh, seperti lampu yang tiba-tiba dimatikan. Biasanya, di titik seperti ini, Rima akan menjelaskan, membela diri, mengingatkan Arya tentang kerja kerasnya, tentang pengorbanannya. Tapi kali ini, ia tidak melakukannya. Iya, katanya singkat. Arya tampak terkejut. Cuma itu. Rima berdiri, mengangkat pakaian yang sudah disetrika. Aku mau simpan ini. Ia berjalan ke kamar tanpa menunggu jawaban. Di dalam, ia menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Kalimat tanpa bawa apa-apa terus terngiang. Bukan karena ia percaya, melainkan karena ia sadar betapa mudahnya dirinya didefinisikan oleh orang lain, bahkan oleh suaminya sendiri. Malam itu, Rima makan bersama Ratna dan Arya tanpa banyak bicara. Ratna sempat meliriknya, seolah mencari reaksi. Tidak ada. Rima menjawab seperlunya, menunduk, hadir secara fisik tapi tidak secara emosional. Di kamar, Arya kembali tidur membelakanginya. Rima tidak mencoba mendekat. Ia justru menjaga jarak, membiarkan ruang kosong di antara mereka menjadi nyata. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Untuk pertama kalinya, diam Rima bukan lagi bentuk mengalah. Itu pilihan. Pilihan berbahaya, karena ia tahu jarak ini bisa disalahartikan sebagai penerimaan. Namun di balik keheningan itu, ada keputusan kecil yang mulai terbentuk. Rima tidak akan lagi menjelaskan dirinya kepada orang yang memilih tidak memahami. Dan keputusan itu, meski belum ia ucapkan, mulai mengubah cara ia memandang pernikahan yang sedang ia jalani. Keheningan yang Rima pilih sejak kemarin tidak membuat rumah ini menjadi lebih ramah. Justru sebaliknya, diamnya seakan memberi ruang bagi suara-suara lain untuk semakin berani. Pagi itu, Rima menyapu halaman depan dengan gerakan pelan, bukan karena lelah fisik, melainkan karena pikirannya penuh. Jarak emosional yang ia bangun dari Arya masih terasa mentah, rawan disalahpahami, tapi ia belum siap menjelaskannya pada siapapun. Pagar rumah terbuka. Lina, tetangga yang rumahnya bersebelahan, masuk dengan senyum yang terlalu lebar untuk sebuah sapaan pagi. Ia membawa tas belanja kecil, langkahnya santai, matanya sibuk mengamati halaman yang sedang Rima bersihkan. Rajin ya, kata Lina, nadanya terdengar ringan. Menantu memang harus rajin, biar kelihatan pantas numpang hidup. Sapu di tangan Rima berhenti bergerak. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Lina masih tersenyum, seolah yang ia ucapkan hanyalah candaan biasa. Tapi Rima tahu, kalimat itu tidak lahir dari ruang hampa. Ada cerita yang sudah beredar, berputar dari mulut ke mulut, membentuk kesimpulan tentang dirinya. Rumah besar begini, lanjut Lina, pura-pura mengagumi. Enak ya. Kalau bukan karena keluarga suami, belum tentu bisa tinggal di tempat sebagus ini. Rima menunduk kembali. Iya. Jawaban satu kata itu membuat Lina sedikit terdiam, seperti kehilangan panggung. Namun ia segera tertawa kecil. Ya namanya juga hidup. Yang penting tahu diri. Kata itu lagi. Tahu diri. Rima merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Bukan amarah, melainkan kesadaran pahit bahwa bukan hanya Ratna dan Arya yang melihatnya seperti ini. Lingkungan sekitar ikut mengamini. Ratna keluar rumah tepat saat Lina hendak pamit. Mereka saling tersenyum akrab, bertukar basa-basi singkat. Rima berdiri di samping mereka, hadir tapi tidak dianggap. Rima itu baik, kata Ratna sambil merapikan selendangnya. Cuma ya, masih perlu banyak belajar. Untung kami sabar. Lina mengangguk setuju. Iya, Bu. Sekarang kan susah cari orang yang mau nerima menantu dari bawah. Kata bawah itu menempel di udara. Rima merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin masuk ke rumah, menghilang dari percakapan itu, tapi kakinya terasa berat. Setelah Lina pergi, Ratna menoleh padanya. Dengarkan, omongan orang itu bisa jadi cermin. Kamu harus jaga sikap. Rima mengangguk, lalu masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Di dapur, ia menuangkan air minum dan meminumnya perlahan, seolah itu bisa menenangkan dadanya yang berdebar. Kalimat Lina berputar-putar di kepalanya, bercampur dengan ucapan Arya, dengan aturan Ratna, dengan semua pandangan yang tidak pernah ia minta. Ia merasa seperti berdiri di tengah lingkaran, dikelilingi mata yang menilai. Tidak ada ruang aman.
Tidak ada sudut untuk bernapas. Siang itu, Arya belum pulang. Rima duduk di kamar, memandangi jendela. Biasanya, ia akan menghubungi Maya di saat seperti ini. Tapi hari ini, ia memilih tidak. Ada rasa lelah yang berbeda. Lelah untuk mengulang cerita yang sama, lelah untuk terdengar rapuh. Ia membuka tasnya, memastikan semua barang ada di tempatnya. Dompet, ponsel, beberapa kertas. Tangannya berhenti sejenak di atas sebuah map tipis yang terselip di bagian bawah. Ia tidak membukanya. Ia hanya memastikan map itu masih ada, lalu menutup tas kembali. Sore menjelang, Ratna memanggilnya untuk menyiapkan makan malam. Rima bergerak cepat, efisien. Ia menjawab setiap instruksi dengan iya, tanpa ekspresi. Ratna beberapa kali meliriknya, seperti mencoba membaca sesuatu. "Kamu kenapa akhir-akhir ini pendiam?" tanya Ratna akhirnya. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Rima singkat. Ratna mendengus. "Jangan bawa suasana luar ke dalam rumah. Ingat posisi kamu." Rima menunduk. Kali ini, kata posisi tidak lagi membuatnya ingin menjelaskan. Ia menerimanya sebagai fakta, bukan fakta tentang dirinya, melainkan tentang cara orang-orang di sekitarnya memandangnya. Malam hari, Arya pulang. Mereka makan bersama dalam diam. Arya sempat menatap Rima, seolah menunggu ia berkata sesuatu. Rima tidak. Jarak di antara mereka terasa lebih nyata, lebih tebal. Di kamar, Rima duduk sendirian setelah Arya tertidur. Ia memeluk lututnya, menatap lantai. Rasa terasing yang ia rasakan pagi tadi kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Ia mulai menarik diri, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai cara bertahan. Dalam keheningan itu, Rima menyimpan sebuah keputusan kecil, belum berbentuk kata, belum berani diakui. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi satu hal jelas, ia tidak akan terus membiarkan dirinya didefinisikan oleh suara-suara di luar dirinya. Keputusan itu masih rapuh. Namun justru karena itu, ia terasa berisiko. Keputusan kecil yang Rima simpan semalam membuat tidurnya dangkal. Ia terbangun sebelum subuh, dengan perasaan seperti berdiri di tepi sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tidak ada rencana, tidak ada keberanian yang matang, hanya kesadaran bahwa ia harus siap, entah untuk apa. Di dapur, Rima menyiapkan sarapan lebih cepat dari biasanya. Tangannya bergerak teratur, pikirannya waspada. Ia tahu, dalam beberapa hari terakhir, setiap kesalahan sekecil apapun bisa menjadi pemicu. Ratna keluar dari kamar dengan wajah tegang. "Kamu lupa apa yang aku bilang soal jam pagi?" katanya tanpa basa-basi. Rima menoleh. "Maaf, Bu. Rima bangun tadi." "Bukan soal bangun," potong Ratna. "Kamu harus ada di dapur sebelum aku keluar kamar. Itu etika di rumah ini." Rima mengangguk. Dadanya mengencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia kembali ke kompor. Ratna memperhatikan sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih tajam. "Kalau kamu tidak bisa ikut aturan rumah, lebih baik kamu pergi. Aku tidak butuh menantu yang bikin suasana tidak nyaman." Kalimat itu membuat tangan Rima berhenti. Uap dari panci naik perlahan, mengaburkan pandangannya. "Pergi?" ulangnya pelan. Ratna menyilangkan tangan. "Iya. Aku tidak akan segan menyuruh kamu keluar. Ini rumahku." Kata keluar bergema di kepala Rima. Selama ini, ancaman itu selalu tersirat. Hari ini, ia diucapkan dengan jelas. Rima tidak menjawab. Ia mematikan kompor, menyusun piring dengan hati-hati. Ia tahu, satu kata saja bisa memperburuk keadaan. Pagi itu, Arya pulang sebentar karena lupa membawa dokumen. Ratna langsung memanggilnya ke ruang tamu, dan Rima ikut berdiri di sana, seperti terdakwa yang menunggu vonis. "Istrimu ini tidak bisa diatur," kata Ratna sambil menunjuk Rima. "Aku sudah capek. Kalau dia masih begini, aku suruh dia keluar." Arya menghela napas panjang. Ia menatap Rima sekilas, lalu kembali ke ibunya. "Bu, jangan marah dulu." "Marah?" Ratna tertawa pendek. "Ini peringatan. Rumah ini ada aturannya." Arya akhirnya menoleh ke Rima. "Kamu dengar sendiri, kan? Kamu harus mengalah. Jangan bikin ibu sampai ambil keputusan." Rima menatap suaminya.
Ada bagian dari dirinya yang masih berharap Arya akan berkata lain. Tapi harapan itu runtuh saat Arya melanjutkan, "Kita nggak punya pilihan. Ini rumah ibu." Kalimat itu seperti palu terakhir. Rima mengangguk pelan. "Iya." Arya tampak lega. Ia mengambil dokumennya dan bersiap pergi. "Pokoknya, jangan dibesar-besarkan." Setelah pintu tertutup, Ratna menatap Rima dengan dingin. "Kamu dengar? Aku tidak bercanda. Sekali lagi kamu bikin masalah, kamu angkat kaki." Rima membungkuk sedikit. "Rima mengerti, Bu." Ia masuk ke kamar dengan langkah pelan. Pintu ditutup. Barulah napasnya keluar panjang, gemetar. Ancaman itu nyata sekarang, bukan lagi kemungkinan jauh. Rima duduk di ranjang, memandangi sekeliling kamar. Lemari kecil, meja rias sederhana, beberapa baju yang ia pakai bergantian. Ia mulai menghitung dalam diam. Apa saja yang bisa ia bawa kalau harus pergi mendadak. Pikirannya bekerja dengan cara baru, dingin dan praktis. Ia membuka lemari, mengeluarkan tas lama. Menyusunnya kembali, bukan untuk pergi hari ini, tapi untuk berjaga-jaga. Setiap benda yang ia sentuh mengingatkannya pada kenyataan. Ia tidak punya banyak, tapi ia juga tidak sepenuhnya kosong. Sore hari, Rima duduk di teras belakang sendirian. Udara lebih sejuk. Dari sana, rumah itu terlihat besar, kokoh, dan sama sekali bukan miliknya. Perasaan asing mengalir di dadanya, bukan takut semata, melainkan kesiapan yang pahit. Malam tiba tanpa percakapan berarti. Arya makan cepat, lalu masuk kamar. Rima membereskan meja dalam diam. Tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan, untuk memohon dimengerti. Di kamar, Rima berbaring dengan mata terbuka. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, pintu yang ditutup di belakangnya, langkah kaki menjauh, dunia yang harus ia hadapi sendiri. Bayangan itu menakutkan, tapi juga anehnya membuatnya lebih tenang. Untuk pertama kalinya, Rima tidak hanya bertanya sampai kapan. Ia mulai bertanya apa yang harus kulakukan kalau ini berakhir. Pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Namun kesediaannya untuk memikirkannya adalah langkah paling berisiko yang pernah ia ambil sejak menikah. Bayangan pintu tertutup itu masih menghantui Rima ketika pagi datang. Ia terbangun dengan jantung berdebar, seolah ancaman semalam belum benar-benar berakhir. Kalau ini berakhir, kalimat itu berulang di kepalanya, tidak lagi terdengar seperti kemungkinan jauh, melainkan sesuatu yang harus ia hadapi cepat atau lambat. Rima duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya. Ia menatap tas yang sudah ia rapikan kemarin, diletakkan rapi di sudut kamar. Tas itu seperti pengingat sunyi bahwa ia sedang berada di rumah orang lain. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berdiri. Di dapur, Ratna sudah lebih dulu ada. Tidak ada bentakan pagi itu, justru sikap dingin yang terasa lebih menekan. Ratna memberi instruksi singkat, tanpa emosi. Rima mengangguk, menjalankannya dengan patuh. Namun di dalam kepalanya, ada suara lain yang mulai berani bertanya. Apa semua ini memang salahku? Ponselnya bergetar saat ia mencuci piring. Pesan dari Maya. Aku ke dekat rumahmu siang ini. Kita harus bicara. Rima membaca pesan itu 2 kali. Ada keinginan untuk menolak, takut, lelah, tidak ingin mengulang cerita. Tapi setelah ancaman kemarin, ia tahu ia tidak bisa terus sendirian. Ia membalas singkat, "Iya." Mereka bertemu di warung kecil yang sama seperti sebelumnya. Begitu Rima duduk, Maya langsung menatapnya tanpa basa-basi. "Kamu kelihatan seperti orang yang sedang menunggu dijatuhkan palu." Rima tersenyum tipis. "Rasanya memang begitu." Maya menarik napas, lalu berkata dengan suara lebih tegas dari biasanya. "Rima, kamu terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Setiap kali aku dengar ceritamu, selalu kamu yang merasa kurang." Rima menunduk. "Kalau aku lebih patuh, mungkin." "Tidak," potong Maya. "Ini bukan soal patuh atau tidak. Kamu diperlakukan seolah kamu tidak punya nilai. Dan kamu membiarkannya." Kata-kata itu membuat Rima terdiam. Ia ingin membantah, tapi tidak menemukan alasan yang cukup kuat. "Kamu tahu," lanjut Maya, "seseorang bisa bertahan karena cinta. Tapi kalau harus kehilangan harga diri, itu bukan bertahan. Itu menghilang." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Rima perkirakan. Ia meremas ujung bajunya.
Ada bagian dalam dirinya yang ingin menangis, tapi ada juga bagian lain yang mulai marah, bukan pada Ratna atau Arya, melainkan pada dirinya sendiri karena terlalu lama menerima. Aku cuma takut, Rima akhirnya berkata pelan. Takut kalau aku melawan, aku benar-benar sendirian. Maya menatapnya lama. Kamu sudah sendirian sekarang. Bedanya, kamu belum mengakuinya. Sepulang dari pertemuan itu, langkah Rima terasa lebih berat. Kata-kata Maya terus berputar di kepalanya, membongkar lapisan-lapisan pembenaran yang selama ini ia bangun. Di kamar, ia duduk di depan lemari, menatap tas dan map tipis yang terselip di dalamnya. Tangannya bergerak tanpa sadar, menarik map itu keluar. Map berwarna kusam, sudut-sudutnya sudah mulai terkelupas. Dokumen lama. Ia tahu persis apa isinya, atau setidaknya, ia tahu dari mana dokumen itu berasal. Ia hanya tidak pernah berani membukanya sejak ibunya menitipkannya bertahun-tahun lalu. Rima memegang map itu dengan dua tangan, jari-jarinya gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada ketakutan yang kuat, bercampur dengan harapan yang hampir ia larang muncul. Ia membayangkan kemungkinan bahwa isi dokumen itu bisa mengubah segalanya, atau justru tidak berarti apa-apa. Kalau aku buka, aku harus siap menghadapi apapun, pikirnya. Ia meletakkan map itu kembali ke dalam tas, menutupnya cepat, seolah takut isinya melompat keluar. Ia belum siap. Belum sekarang. Malam hari, Arya pulang dengan wajah letih. Ia berkata seperlunya, menghindari tatapan Rima. Jarak di antara mereka semakin nyata. Rima memperhatikan suaminya dari jauh, menyadari betapa asingnya orang yang tidur di ranjang yang sama dengannya. Di kamar, setelah Arya tertidur, Rima duduk kembali. Ia membuka tasnya sekali lagi, mengeluarkan map itu, lalu menaruhnya di atas ranjang. Kali ini, ia tidak langsung memasukkannya kembali. Ia membiarkan map itu ada di sana, di hadapannya. Ketakutan dan harapan saling bertabrakan di dadanya. Ketakutan akan kehilangan segalanya, dan harapan tipis bahwa ia mungkin tidak selemah yang selama ini ia percayai. Rima memejamkan mata, meletakkan tangannya di atas map. Ia belum membukanya. Tapi keputusan kecil telah ia ambil, keputusan yang berisiko. Ia tidak akan lagi berpura-pura bahwa dokumen itu tidak ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rima mengizinkan dirinya berharap, meski harapan itu bisa saja menyakitinya. Map itu masih tergeletak di atas ranjang ketika pagi datang. Rima tidak membukanya semalam, tapi keberadaannya saja sudah mengubah caranya bernapas. Setiap kali ia melirik sudut kamar, jantungnya berdebar, seolah kertas-kertas di dalamnya menyimpan sesuatu yang terlalu besar untuk ia hadapi sendirian. Hari itu rumah lebih ramai dari biasanya. Ratna bersiap menyambut keluarga jauh yang datang dari luar kota. Sejak pagi, ia mengatur semuanya dengan nada perintah yang tajam. Rima bergerak mengikuti, tubuhnya hadir, pikirannya jauh. Ia mengenakan pakaian yang dipilih Ratna, warna gelap, potongan sederhana, seperti bayangan dari dirinya sendiri. Ketika tamu-tamu datang, tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Rima menyajikan minuman, menunduk sopan. Beberapa wajah menatapnya sekilas, lalu kembali ke percakapan mereka. Ia merasa seperti perabot tambahan. Ratna berdiri di tengah ruangan, suaranya lantang. "Ini Rima," katanya sambil melirik ke arah Rima. "Menantuku." Nada suaranya membuat beberapa kepala menoleh. Rima tersenyum tipis. "Ya begitulah," lanjut Ratna tanpa diminta, tertawa kecil. Namanya juga menantu dari keluarga sederhana. Kadang jadi beban, tapi mau bagaimana lagi? Kata beban itu jatuh tanpa ragu. Tawa kecil menyusul dari beberapa tamu, entah karena setuju atau hanya ikut arus. Rima merasakan panas menjalar ke wajahnya. Tangannya yang memegang nampan bergetar, hampir menjatuhkan gelas. Ia menunduk, berpura-pura merapikan sajian. Dadanya terasa sempit. Seluruh ruangan seolah berputar, suara-suara terdengar jauh. Ia tidak berani menatap siapapun. Arya duduk di sudut ruangan. Rima meliriknya cepat. Ia berharap ada tanda penolakan, setidaknya satu kata. Arya hanya tersenyum kaku, lalu kembali mengangguk-angguk mendengarkan cerita pamannya. Saat itulah sesuatu di dalam diri Rima benar-benar runtuh. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kejelasan yang dingin. Ia menyadari bahwa di mata mereka, ia bukan bagian dari keluarga.
Ia adalah label. Setelah tamu-tamu pergi, Rima membereskan ruang tamu dalam diam. Ratna tampak puas, bercerita tentang betapa repotnya menerima tamu. "Kamu jangan baper," kata Ratna sambil duduk. "Aku cuma jujur. Orang harus tahu posisinya." Rima mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada bantahan. Ia sudah melewati titik itu. Di kamar, Rima duduk di depan tasnya. Ia mengeluarkan map itu sekali lagi. Kali ini, ia membukanya sedikit. Cukup untuk memastikan isinya masih ada. Kertas-kertas resmi, tulisan tangan lama. Nama ibunya tercantum di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menutup map itu kembali, lalu mengambil ponsel. Tangannya gemetar ketika mencari sebuah nomor lama yang tersimpan dengan nama Pak Surya. Nomor itu sudah lama tidak ia hubungi. Tapi ia masih mengingat suara lelaki tua yang dulu sering datang ke rumah ibunya. Telepon berdering lama sebelum akhirnya diangkat. "Halo, Pak Surya?" Suara Rima terdengar asing di telinganya sendiri. "Ini Rima." Ada jeda singkat. "Rima?" Suara itu terdengar terkejut, lalu hangat. "Kamu apa kabar?" Pertanyaan sederhana itu hampir membuat Rima menangis. "Saya ingin bertemu, Pak. Ada hal penting." "Bisa," jawab Pak Surya tanpa bertanya banyak. "Kapan kamu sempat?" "Besok," kata Rima cepat, sebelum keberaniannya surut. Setelah menutup telepon, Rima duduk lama, memeluk map itu di dadanya. Keputusan itu terasa besar, menakutkan, tapi juga memberi sedikit ruang bernapas. Untuk pertama kalinya, ia mengambil langkah yang tidak ia laporkan pada siapapun. Malam itu, Arya masuk kamar setelah mandi. "Ibu bilang kamu kelihatan murung tadi. Jangan dibawa ke hati." Rima menatapnya. "Aku capek." Arya menghela napas. "Semua juga capek, Rima." Ia mematikan lampu dan berbaring. Rima tetap duduk dalam gelap. Kalimat beban kembali terngiang, tapi kali ini tidak menghancurkannya. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali menyangkal kenyataan. Ia menatap map di pangkuannya, lalu ke arah pintu kamar yang tertutup. Di luar sana, dunia masih sama, menghakimi, menekan. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergerak maju. Kebenaran itu belum ia ketahui sepenuhnya. Namun ia tahu, ia sedang berjalan mendekatinya. Dan langkah itu, sekecil apapun, bisa mengubah segalanya. Langit pagi tampak pucat ketika Rima berdiri di depan bangunan kecil tempat Pak Surya bekerja. Langkahnya ragu, seolah setiap pijakan bisa menariknya kembali ke kehidupan yang selama ini ia kenal, ke rumah yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kata beban masih menggema di kepalanya, namun kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang menyesakan. Pak Surya menyambutnya dengan senyum tipis. Rambutnya sudah lebih putih dari terakhir kali Rima mengingatnya. Mereka duduk berhadapan di ruang sederhana yang dipenuhi map-map tua dan aroma kertas lama. "Kamu kelihatan capek," kata Pak Surya pelan, menatap Rima seolah membaca sesuatu yang tidak terucap. Rima mengangguk. "Saya ingin tahu tentang dokumen ini, Pak." Ia mengeluarkan map yang selama ini ia simpan. Tangannya gemetar saat meletakkannya di meja. Pak Surya membuka map itu dengan hati-hati. Ia tidak tampak terkejut. "Aku sudah menduga suatu hari kamu akan datang," katanya. Ia mengeluarkan selembar sertifikat, menunjukkannya ke arah Rima. "Rumah yang kamu tinggali sekarang. Sertifikatnya atas nama kamu, Rima. Itu warisan dari ibumu." Kalimat itu jatuh begitu saja, sederhana, namun menghantam dada Rima tanpa ampun. Dunia seakan berhenti. Ia menatap kertas itu, mencoba memahami huruf-huruf yang mendadak terasa asing. "Tidak mungkin," bisiknya. Saya tidak tahu apa-apa." "Ibumu tidak ingin kamu terbebani saat itu," jawab Pak Surya. "Dia bilang, biarkan kamu hidup sebagai Rima, bukan sebagai pemilik sesuatu yang bisa membuat orang memanfaatkanmu." Rima tertawa kecil, nyaris histeris. "Ironis," katanya. "Saya justru hidup sebagai orang yang dianggap tidak punya apa-apa." Ada rasa lega yang mengalir perlahan, seperti udara segar setelah lama tercekik. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang lebih besar. Wajah Ratna terlintas di benaknya. Arya, rumah itu. Semua dinamika yang selama ini membuatnya mengecil. Kalau mereka tahu, Rima terdiam,
tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pak Surya menatapnya tajam, namun penuh empati. Yang penting sekarang, kamu tahu kebenarannya. Apa yang akan kamu lakukan, itu pilihanmu. Pilihan. Kata itu berputar-putar di kepala Rima sepanjang perjalanan pulang. Ia memeluk tasnya erat, seolah sertifikat itu bisa melompat keluar dan mengubah segalanya seketika. Ada dorongan untuk berteriak, untuk menuntut, untuk membalas semua hinaan. Tapi ada juga ketakutan. Takut pada kekacauan yang akan terjadi jika kebenaran ini terungkap. Saat memasuki rumah, suasana terasa sama seperti biasanya. Ratna duduk di ruang makan, mengomentari sesuatu di televisi. Arya belum pulang. Rima berdiri di ambang pintu, menatap ruang itu dengan pandangan baru. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat ia menumpang. Namun kesadaran itu tidak serta-merta membuatnya merasa berkuasa. Justru sebaliknya, ia merasa telanjang. Ratna menoleh. Dari mana kamu? Keluar sebentar, jawab Rima singkat. Ratna mendengus. Jangan kebanyakan keluar. Kamu tahu aturan di rumah ini. Rima mengangguk, refleks. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Luka lama tentang martabat, yang selama ini ia kubur dengan sabar, mulai membuka mata. Ia menyadari bahwa kesabarannya bukanlah harga pernikahan, melainkan kebiasaan yang dibentuk oleh ketakutan. Di kamar, Rima mengunci pintu dan duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan sertifikat itu sekali lagi, menatap namanya sendiri tercetak jelas. Ada getar di dadanya, antara ingin menangis dan tertawa. Ia teringat semua momen ketika ia menunduk, meminta maaf atas hal-hal yang bukan kesalahannya. Semua kata yang ia telan demi menjaga kedamaian semu. Luka harga diri itu kini tidak lagi hanya sakit. Ia mulai mengajarinya sesuatu. Kesadaran diri itu datang perlahan, namun tegas. Ia tidak selemah yang selama ini ia percayai. Pintu kamar diketuk. Rima, suara Arya terdengar. Kamu kenapa mengunci pintu? Rima menyembunyikan sertifikat itu kembali ke dalam tas. Aku butuh waktu sendiri. Arya terdiam sejenak, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu membuat Rima tersenyum pahit. Ia sadar, ia baru saja melakukan hal kecil yang berisiko, menarik batas, meski samar. Malam itu, Rima berbaring tanpa mematikan lampu. Pikirannya penuh dengan kemungkinan. Mengungkap kebenaran berarti membuka perang. Menyimpannya berarti terus hidup dalam kepura-puraan. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Kelegaan dan ketakutan saling bertabrakan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lari dari keduanya. Ia tahu, apapun langkah berikutnya, ia tidak lagi berjalan sebagai orang yang tidak punya tempat berpijak. Keputusan itu belum ia ambil. Tapi kesadaran itu, bahwa dirinya berharga dan berhak menentukan nasib, sudah tumbuh, diam-diam, menunggu saatnya menuntut ruang. Rima terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, namun waspada. Kesadaran tentang sertifikat itu masih terasa nyata, seperti benda berat yang kini ia simpan rapi di dalam tasnya. Ia memilih tidak membukanya lagi. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingin melihat sesuatu terlebih dahulu. Melihat siapa Arya dan Ratna sebenarnya ketika ia tidak lagi berharap apapun dari mereka. Di meja makan, Ratna sudah menunggunya dengan wajah masam. Kamu bangun siang lagi, katanya tanpa menoleh. Perempuan kalau tidak tahu diri, memang begitu. Rima duduk perlahan. Biasanya, kata-kata itu akan membuat dadanya mengencang. Pagi ini tidak. Ia mengaduk tehnya, menatap pantulan wajahnya sendiri di permukaan cangkir. Ada perubahan di sana, bukan keberanian yang meledak, tapi keteguhan yang sunyi. Arya keluar dari kamar sambil merapikan jam tangannya. Ibu benar, katanya singkat. Kamu harus lebih peka. Jangan bikin suasana rumah makin berat. Rima mengangguk. Iya. Jawaban itu membuat Arya berhenti sejenak, seolah menunggu bantahan yang tidak datang. Ia menghela napas, lalu pergi tanpa menatap Rima. Keheningan itu justru memberi Rima ruang untuk mencatat sesuatu dalam pikirannya. Ketika ia diam, mereka merasa berhak semakin menekan. Siang hari, Ratna menyuruhnya membersihkan gudang belakang. Debu tebal dan kotak-kotak lama membuat napas Rima sesak. Tangannya kotor, punggungnya pegal. Namun di sela kelelahan fisik itu, pikirannya jernih. Setiap perintah,
Setiap nada tinggi, setiap penghinaan kecil yang diselipkan Ratna, semuanya kini terasa seperti data, bukan luka. Jangan asal taruh. Ratna menegur dari ambang pintu. Dasar tidak becus. Makanya hidupmu begitu. Dulu, kata-kata itu akan membuat Rima mempertanyakan nilainya sendiri. Kini, ia hanya menunduk dan menjawab pelan. Baik. Ratna mendengus, tidak puas. Kekasaran itu meningkat, seolah Ratna ingin memancing reaksi. Tapi Rima tidak memberikannya. Ia menyadari sesuatu yang getir. Selama ini, kemarahannya memberi mereka rasa kuasa. Diamnya sekarang justru membuat mereka kehilangan kendali, dan itu membuat mereka semakin kasar. Malamnya, Arya pulang dengan wajah lelah. Ia melempar tas ke sofa dan menatap Rima yang sedang melipat pakaian. Kamu berubah, katanya. Nada suaranya curiga. Jangan sok diam begini. Aku tidak suka. Rima berhenti sejenak, lalu melanjutkan lipatan terakhir. Aku cuma capek. Arya mendekat. Capek apa? Kamu tidak kerja berat. Kalimat itu menusuk, tapi Rima merasakannya seperti sentuhan dingin, tajam, namun tidak lagi membakar. Ia mengangkat wajahnya. Setiap orang capek dengan caranya sendiri. Arya terdiam, tidak menyangka jawaban itu. Ada kilat emosi di matanya. Marah, bingung, mungkin tersinggung. Jangan melawan, katanya akhirnya. Aku tidak mau ibu tambah emosi gara-gara kamu. Rima mengangguk lagi. Di dalam dirinya, sebuah kesimpulan menguat. Arya tidak akan berubah karena kebenaran. Ia berubah hanya jika kepentingannya terguncang. Malam semakin larut. Rima duduk di kamar, menyalakan lampu kecil. Ia membuka tasnya, memastikan sertifikat itu masih ada. Tangannya tidak gemetar lagi. Ia tidak membacanya. Cukup mengetahui bahwa ia memilikinya sudah mengubah cara ia bernapas. Ia teringat Maya. Teringat kata-kata tentang berhenti menyalahkan diri sendiri. Rima akhirnya memahami maksudnya. Diam yang ia pilih sekarang bukan bentuk menyerah. Ini adalah jarak, ruang aman untuk menyusun langkah. Keesokan harinya, Ratna kembali melontarkan kata-kata tajam di depan Arya, dan Arya tetap memilih berdiri di sisi ibunya. Setiap kejadian itu tidak lagi menghancurkan Rima, melainkan mengukuhkan tekadnya. Ia melihat pola, melihat batas, melihat sampai sejauh mana mereka akan melangkah jika merasa berkuasa. Di depan cermin, Rima menatap dirinya sendiri. Ada ketakutan yang masih tinggal, tapi tidak lagi memimpin. Ia tahu, menyimpan kebenaran ini adalah risiko. Namun mengungkapkannya tanpa persiapan akan menjadi kesalahan. Ia menghela napas panjang. Diamnya kini memiliki tujuan. Dan tujuan itu menuntut satu hal. Waktu. Waktu untuk memastikan bahwa ketika ia akhirnya berbicara, tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk meremehkannya atau memutarbalikkan kenyataan. Pagi itu Rima bangun dengan perasaan yang terasa asing. Sunyi, tapi mantap. Diam yang ia pilih selama ini telah mengendap menjadi kesiapan. Ia tahu, sesuatu akan pecah. Dan ketika pecah, tidak ada lagi ruang untuk kembali ke posisi lama. Di ruang tamu, Ratna berdiri dengan wajah keras. Nada suaranya tinggi, tidak lagi diselipkan sindiran. Aku sudah tidak tahan, katanya lantang. Kamu bikin rumah ini tidak tenang. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, keluar dari rumah ini sekarang. Kata keluar menggema, menembus lapisan kesabaran yang selama ini Rima rawat. Ia menatap Ratna, lalu Arya yang berdiri di samping ibunya. Arya tidak berkata apa-apa. Wajahnya tegang, tapi matanya menghindar. Diamnya kali ini berbeda. Bukan sekadar menghindari konflik, melainkan membiarkan keputusan itu jatuh sepenuhnya pada Rima. Bu, Arya akhirnya bersuara, setengah hati. Mungkin tidak perlu sejauh itu. Ratna menoleh tajam. Kamu masih membelanya? Dia ini cuma bikin masalah. Sudah numpang, banyak tingkah. Rima merasakan dadanya bergetar. Ada luka lama yang mencoba bangkit, namun ia menahannya. Ia berdiri perlahan. Baik, katanya pelan. Kalau itu maunya ibu. Ratna terdiam sejenak, seolah tidak menyangka Rima akan menurut tanpa perlawanan. Arya menatap Rima, bingung. Kamu mau kemana? Rima tidak menjawab. Ia masuk ke kamar, mengambil tas kecil yang sudah lama ia siapkan. Tidak banyak barang di dalamnya.
Saat melangkah keluar rumah, ia tidak menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, namun juga membebaskan. Di luar, udara terasa berbeda. Rima berdiri di teras, menahan napas. Ia bisa pergi begitu saja, menghilang dari hidup mereka. Tapi ia tahu, pergi tanpa menghadapi kenyataan hanya akan mengulang siklus yang sama. Ia berjalan menjauh beberapa langkah, lalu berhenti. Tangan Rima merogoh tasnya, menyentuh map coklat yang selama ini ia jaga. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan rencana yang matang, tapi ini adalah batas. Rima berbalik. Ketika ia kembali masuk ke ruang tamu, Ratna masih berdiri di tempat yang sama. Arya menoleh cepat, jelas terkejut. Kamu ngapain balik? Rima tidak menjawab pertanyaan itu. Ia mengeluarkan map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Tangannya tenang, meski napasnya sedikit bergetar. Aku cuma mau mengambil hakku. Ratna tertawa pendek. Hak apa? Jangan mengada-ada. Rima membuka map itu. Sertifikat rumah terbentang di antara mereka. Nama Rima tercetak jelas. Ruangan mendadak sunyi. Arya melangkah mendekat, wajahnya berubah pucat. Ini apa? Tanyanya cepat, nadanya meninggi. Dari mana kamu dapat ini? Ini milikku, jawab Rima. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Warisan dari ibuku. Ratna mendekat, menatap kertas itu dengan mata menyipit. Kamu bohong, katanya cepat. Ini pasti palsu. Arya menggeleng, tangannya gemetar saat menyentuh pinggir meja. Tidak mungkin. Rumah ini, dari dulu ibu yang urus. Rima menatap Arya, mencoba mencari sisa kepercayaan di wajahnya. Aku tidak pernah bilang apa-apa karena aku sendiri belum siap. Tapi sekarang, aku sudah diusir. Jadi aku rasa aku tidak punya alasan lagi untuk diam. Arya mundur satu langkah. Ada kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan, namun suaranya masih mencoba terdengar yakin. Kita bisa bicarakan ini. Jangan bikin keributan. Ratna memukul meja. Kamu mau mengancam kami sekarang? Setelah semua yang kami beri. Kata beri membuat Rima hampir tersenyum pahit. Aku tidak mengancam, katanya. Aku cuma menunjukkan kenyataan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arya menatap ibunya, lalu Rima, terjebak di antara dua kenyataan yang saling bertabrakan. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, namun egonya belum siap mengakuinya. Rima meraih kembali sertifikat itu dan menyimpannya. Ia belum mengatakan apapun tentang langkah selanjutnya. Ia hanya berdiri di sana, tidak lagi menunduk. Ratna masih berusaha menyangkal. Suaranya meninggi, mencari celah untuk mengembalikan kendali. Arya, sebaliknya, mulai kehilangan pijakan. Namun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar memahami satu hal. Rima tidak kembali untuk memohon atau menjelaskan. Ia kembali untuk berdiri. Dan berdiri itu sendiri sudah cukup mengguncang fondasi yang selama ini mereka anggap kokoh. Suasana rumah terasa menegang sejak Rima berdiri kembali di ruang tamu dengan map coklat di tangannya. Dampak dari kemunculan sertifikat sehari sebelumnya belum reda. Justru mengendap menjadi kegelisahan yang membuat setiap orang berbicara dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Rima merasakannya sejak bangun pagi. Udara seakan lebih berat, langkah Ratna lebih cepat, dan Arya lebih sering mondar-mandir tanpa tujuan. Kali ini, Rima tidak menunggu diusir lagi. Ia membuka map itu perlahan di hadapan Ratna, menaruhnya di meja makan yang selama ini menjadi pusat perintah dan penghinaan. Aku ingin kita bicara jelas, katanya. Suaranya tenang, namun ada ketegasan yang tak pernah ada sebelumnya. Ini bukan soal perasaan. Ini soal kenyataan. Ratna menatap kertas itu dengan mata menyala. Aku sudah bilang, itu tidak sah, katanya cepat, seolah kecepatan bisa menutupi kegoyahan di dadanya. Kamu pikir aku bodoh? Rima tidak membalas dengan emosi. Ia menggeser sertifikat itu sedikit lebih dekat. Nama di sini jelas. Dan Pak Surya yang mengurusnya sejak lama. Kalau ibu mau, kita bisa cek ke kantor pertanahan. Kata kantor membuat Ratna tersentak. Tangannya yang tadi menunjuk kini menggenggam ujung meja. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu pucat kembali. Amarah yang biasa meledak-ledak kini seperti kehilangan arah. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, "Kamu mau apa sebenarnya?"
Pertanyaan itu menembus Rima. Selama ini, ia bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk menginginkan sesuatu. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku mau dihormati. Dan aku mau kejelasan. Rumah ini bukan tempat aku menumpang. Arya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya maju. Rima, jangan begini, katanya. Nada suaranya gelisah. Kita ini keluarga. Tidak perlu saling menjatuhkan. Rima menoleh padanya. Ada rasa asing di dadanya. Bukan benci, bukan cinta, melainkan jarak yang dingin. Keluarga tidak mengusir, jawabnya. Dan tidak membiarkan satu pihak dihina terus-menerus. Arya terdiam. Ia menelan ludah, lalu menatap ibunya. Bu, ini benar. Ratna memalingkan wajah. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Ketakutan mulai merayap, menggantikan kemarahan yang selama ini menjadi tamengnya. Kamu ini suamiku atau bukan? Katanya akhirnya, berusaha mengembalikan kendali dengan menekan Arya. Jangan percaya omongan perempuan yang mau merebut rumah orang. Kata-kata itu membuat Rima tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena jelas. Aku tidak merebut apapun, katanya. Aku hanya berhenti menyerahkan hakku. Keheningan kembali turun. Arya mengusap wajahnya, terlihat terjebak antara ego yang selama ini ia pelihara dan kenyataan yang kini berdiri telanjang di depannya. Kalau ini benar, katanya pelan, kenapa kamu diam selama ini? Pertanyaan itu hampir membuat Rima goyah. Luka lama tentang martabat, tentang memilih sabar karena takut kehilangan, muncul ke permukaan. Namun ia berdiri tegak. Karena aku percaya pada pernikahan ini, jawabnya. Dan karena aku takut. Ratna mendengus, namun suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Takut atau licik? Rima menatapnya langsung. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut disebut tidak punya apa-apa. Takut disingkirkan. Ia berhenti sejenak. Dan ketakutan itu ibu manfaatkan. Kata-kata itu seperti memukul Ratna dari dalam. Bahunya merosot sedikit. Amarahnya tidak hilang, tetapi retak. Ia menyadari, posisi yang selama ini ia anggap mutlak kini terancam. Kamu pikir dengan kertas itu kamu bisa mengusir kami? Tanyanya, suaranya bergetar. Rima tidak menjawab ya atau tidak. Aku belum memutuskan apapun, katanya jujur. Aku hanya ingin kita berhenti berpura-pura. Arya memandang Rima lama. Ada rasa bersalah yang mencoba muncul, namun segera ditekan oleh kebiasaan lama. Kita bisa atur ulang semuanya, katanya. Kamu jangan terburu-buru. Rima menyadari sesuatu yang pahit. Ketika kenyataan datang, Arya tidak langsung memilih kebenaran, melainkan penundaan. Dan penundaan itu selalu berarti ia yang harus menunggu, menahan, mengalah. Ia menutup map itu kembali. Aku tidak terburu-buru, katanya. Aku hanya tidak mau mundur lagi. Ratna duduk perlahan, seolah tenaga di tubuhnya terkuras. Ketakutan kini jelas di matanya. Takut kehilangan rumah, takut kehilangan kendali, takut menghadapi akibat dari sikapnya sendiri. Namun tidak satu pun dari ketakutan itu membuatnya meminta maaf. Rima melangkah mundur satu langkah. Ia belum mengusir siapapun. Ia belum mengambil tindakan hukum. Namun konfrontasi ini sudah mengubah sesuatu yang mendasar. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi jalan kembali ke posisi lama. Saat ia berjalan menuju kamar, Arya memanggil namanya. Rima, kita masih bisa bicara, kan? Rima berhenti, tanpa menoleh. Kita sedang bicara sekarang, jawabnya pelan. Dan jawaban itu menyisakan tekanan baru, karena mulai hari ini, setiap kata akan memiliki konsekuensi, dan setiap pilihan akan menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Pagi itu rumah terasa seperti menahan napas. Dampak konfrontasi kemarin belum mereda. Justru mengendap menjadi ketegangan yang membuat setiap langkah terdengar terlalu keras. Rima berdiri di ruang tamu, map coklat berisi sertifikat rumah berada di tangannya. Kali ini, ia tidak gemetar. Yang ada hanya kelelahan panjang yang akhirnya berubah menjadi ketegasan. Ratna keluar dari kamar dengan wajah keras, namun sorot matanya berbeda. Amarahnya tidak lagi penuh keyakinan. Ada kegelisahan yang ia sembunyikan dengan suara tinggi. Kamu jangan pikir semua ini selesai hanya karena kertas itu, katanya tajam. Aku masih ibu dari Arya.
Rima menoleh perlahan. Dan aku pemilik rumah ini, jawabnya tenang. Tidak ada nada menantang. Hanya fakta yang diletakkan apa adanya. Ratna mendengus. Berani sekali kamu sekarang. Arya muncul di ambang pintu. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Rima, tolong, katanya cepat. Jangan buat keputusan saat emosi. Rima menatapnya lama. Ia mencari sesuatu di wajah suaminya. Penyesalan, keberpihakan, atau sekadar empati. Yang ia temukan hanya ketakutan kehilangan kenyamanan. Ini bukan emosi, katanya pelan. Ini hasil dari terlalu lama menahan diri. Ratna melangkah maju, menunjuk Rima. Tanpa kami, kamu bukan siapa-siapa. Kamu numpang hidup di rumah ini. Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Rima menarik napas panjang. Luka lama tentang martabat, tentang diperlakukan kecil dan tidak dianggap, akhirnya berhenti berdarah. Ia melangkah ke tengah ruangan, berdiri lurus di hadapan Ratna. Dengan suara rendah namun jelas, Rima berkata, "Mulai hari ini, ibu tidak lagi tinggal di rumah ini. Saya minta ibu mengemasi barang-barang dan pergi sebelum hari ini berakhir." Ratna membeku. Arya tersentak. Ruangan seakan kehilangan udara. "Berani kamu mengusir orang tua?" Ratna berteriak, namun suaranya bergetar. Rima tidak mundur. Ini bukan ancaman, bukan emosi, dan bukan balas dendam, lanjutnya. Ini keputusan sebagai pemilik rumah yang tidak mau lagi diinjak martabatnya. Arya maju setapak. "Rima, jangan begitu. Kita bisa bicara baik-baik." Rima menoleh padanya, matanya jernih namun dingin. "Selama ini aku diam, berharap kamu akan berdiri di sisiku," katanya. "Tapi setiap kali aku direndahkan, kamu memilih diam. Setiap kali aku disakiti, kamu menyuruhku mengalah." Ratna mencoba tertawa, namun suaranya patah. "Kamu pikir dengan kertas itu kamu berkuasa?" Rima menatapnya lurus. "Selama ini saya bertahan karena pernikahan," katanya. "Tapi penghinaan, pengusiran, dan perendahan yang ibu lakukan menghapus hak ibu untuk tinggal di sini." Lalu, dengan satu kalimat yang mengunci segalanya, Rima berkata, "Silakan pergi." Ratna terduduk di sofa. Amarah yang selama ini menjadi senjatanya runtuh, digantikan ketakutan yang telanjang. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi memiliki tempat aman di rumah ini. Arya mondar-mandir, napasnya memburu. "Kamu serius?" tanyanya, nyaris putus asa. "Kamu mau menghancurkan keluarga kita?" Rima memandangnya dengan jarak emosional yang baru. "Yang hancur bukan keluarga," jawabnya. "Yang hancur adalah kebohongan yang kita sebut keluarga." Ia mendekat pada Arya. Jarak mereka hanya satu langkah. "Secara emosional, pernikahan ini sudah selesai bagiku," katanya tenang. "Aku tidak lagi menggantungkan harga diriku pada pembelaanmu." Arya terdiam. Ego dan kenyataan bertabrakan di wajahnya. Ia kehilangan kendali. Atas ibunya, atas rumah, atas istrinya. Ratna bangkit perlahan, mulai menyeret koper kecil dari kamar. Setiap langkahnya berat, bukan karena usia, tetapi karena runtuhnya kekuasaan yang selama ini ia bangun dari rasa takut orang lain. Di ambang pintu, Ratna menoleh sekali. "Kamu akan menyesal." Rima tidak menjawab. Ia berdiri tegak, menahan gemetar di dadanya. Ia tahu keputusan ini menyakitkan, namun rasa sakit itu kini jujur, bukan luka yang dipelihara diam-diam. Pintu tertutup. Suaranya pelan, namun final. Arya berdiri di tengah ruangan, kehilangan arah. "Kamu puas sekarang?" tanyanya lirih. Rima menatapnya. "Aku tenang," jawabnya. Ia berjalan menuju kamar dan menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, Rima bersandar, air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata kalah, melainkan air mata seseorang yang akhirnya berhenti bersembunyi. Kekuasaan runtuh. Kebohongan terbuka. Dan Rima berdiri di atas puing-puingnya. Sendiri, terluka, tapi utuh. Rumah itu sunyi pada pagi pertama setelah kepergian Ratna. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi karena ditekan, melainkan sunyi yang memberi ruang bernapas. Rima berdiri di ruang tamu, memandangi bekas-bekas kehidupan lama. Sofa yang sedikit miring, jam dinding yang terlalu keras bunyinya.
dan meja makan tempat ia dulu lebih sering menunduk daripada bicara. Dampak dari keputusan kemarin masih terasa di dadanya, seperti sisa gempa yang belum sepenuhnya reda. Namun kali ini, ia tidak ingin lari dari getar itu. Ia ingin menatanya. Rima membuka jendela lebar-lebar. Cahaya masuk, debu menari di udara. Ia mulai memindahkan barang, bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan menyusunnya ulang. Ia mengganti taplak meja, merapikan rak buku, dan menaruh foto ibunya di sudut yang paling terlihat. Setiap gerakan kecil mengubah sesuatu di dalam dirinya. Dari bertahan menjadi memilih, dari menunggu menjadi bertindak. Siang menjelang ketika Arya datang. Langkahnya ragu di depan pintu, seperti seseorang yang tidak lagi tahu haknya untuk masuk. Rima membuka pintu tanpa tergesa. Wajah Arya terlihat lelah. Matanya menyimpan campuran marah, malu, dan kehilangan. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," katanya pelan. "Silakan," jawab Rima. Ia melangkah ke samping, memberi jalan. Tidak ada nada kemenangan, tidak ada dingin yang disengaja, hanya batas yang jelas. Arya masuk, menatap rumah itu seolah melihatnya untuk pertama kali. "Kamu berubah," katanya lagi, hampir seperti pengakuan. Rima mengangguk. "Aku berhenti menyalahkan diri sendiri." Arya terdiam. Ia mengambil barang-barangnya, lalu berhenti di dekat meja makan. "Aku tidak menyangka semuanya akan sejauh ini." "Begini hasil dari diam yang terlalu lama," kata Rima. "Bukan tuduhan, melainkan kesimpulan. Aku juga punya bagian. Aku memilih bertahan ketika seharusnya berbicara." Arya mengangkat wajahnya. "Kita masih bisa." Rima menggeleng. "Tidak," katanya lembut. "Bukan karena benci. Karena aku ingin utuh." Kata itu menggantung. Sederhana namun final. Arya mengangguk perlahan, seolah baru memahami sesuatu yang terlambat. Ia pergi tanpa perdebatan, tanpa drama. Pintu tertutup, dan Rima tidak mengejarnya. Sore hari, Maya datang membawa makanan. Ia menatap Rima lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu kelihatan ringan." Rima tertawa pelan. "Aku tidak lagi menggendong rasa bersalah yang bukan milikku." Mereka duduk di teras, berbagi cerita yang tidak lagi berputar pada luka. Maya tidak memberi nasihat. Ia hanya hadir, dan kehadiran itu cukup. Rima menyadari, dukungan tidak selalu berupa solusi. Kadang cukup menjadi saksi bahwa seseorang bertahan. Malam turun dengan tenang. Rima masuk ke kamar dan membuka map coklat untuk terakhir kalinya. Ia memastikan dokumen-dokumen itu rapi, lalu menyimpannya di laci terkunci. Bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengingat bahwa hak tidak perlu diteriakan untuk sah. Ia cukup diakui. Ia berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik bukan wajah perempuan yang meminta izin untuk dihargai. Ada bekas luka yang tidak hilang, namun tidak lagi bernanah. Rima menyadari, berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakannya. Itu berarti berhenti membiarkannya mengatur masa depan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Rima menata ulang rutinitas, memilih jam pulang tanpa rasa takut, mengenakan pakaian yang ia sukai tanpa rasa bersalah. Tetangga menyapa, sebagian penasaran, sebagian netral. Rima menjawab secukupnya. Ia tidak perlu menjelaskan hidupnya untuk sah. Suatu pagi, Rima berdiri di halaman, menyiram tanaman kecil yang baru ia tanam. Ia teringat semua kata yang pernah melukainya. Menumpang, beban, tidak tahu diri. Kata-kata itu kini terdengar jauh, seperti gema di ruangan yang sudah kosong. Tidak ada dendam yang ia pelihara. Ada kelegaan karena tidak lagi harus membuktikan apapun. Ia mengambil napas panjang. Hidup baru tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang akhirnya diizinkan tinggal. Rima menutup keran, memandangi rumah itu, rumah yang kini benar-benar miliknya, bukan karena sertifikat semata, melainkan karena ia berdiri di dalamnya tanpa mengecil. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Pak Surya. "Jika butuh apapun soal rumah, kabari saya." Rima membalas dengan terima kasih. Ia tahu, hidup ke depan akan tetap meminta keberanian, menghadapi kesepian sesekali, mengambil keputusan-keputusan kecil yang berisiko. Namun ia tidak lagi melangkah dengan kepala tertunduk. Malam itu, Rima mematikan lampu satu persatu. Sebelum tidur, ia berdiri sejenak di ruang tamu, menutup jendela, memastikan pintu terkunci.
Ia tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena ia tenang. Besok, ia akan memulai sesuatu yang baru. Tidak besar, tidak dramatis. Hanya satu langkah kecil dengan harga diri utuh. Dan itu, untuk pertama kalinya, terasa cukup. Kadang yang paling melelahkan bukanlah kemiskinan, hinaan, atau kehilangan, melainkan kebiasaan menyalahkan diri sendiri atas perlakuan orang lain. Seperti Rima, kita diajarkan untuk sabar. Tapi lupa bahwa sabar tanpa batas bisa berubah menjadi luka yang diam-diam mematahkan martabat. Ingatlah, harga diri bukan hadiah dari orang lain, melainkan keputusan yang kita jaga sendiri. Berdiri untuk diri sendiri bukan berarti kejam. Seringkali itu justru bentuk kejujuran terdalam. Terima kasih sudah menemani perjalanan Rima hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak pulang ke tempat yang aman,